Happy learning in Aurika. Subscribe dan like channel ini untuk terus mengikuti tips parenting dan tips menarik yang lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di Yayasan Aurika, dan kita akan segera bergabung dengan Bunda Mary yang akan menyampaikan materinya, yaitu perkembangan motorik anak usia 3 sampai dengan 6 tahun. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung bersama narasumber kita, Bunda Mary Suryani. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo Bunda. Terima kasih Bapak Ibu. Kesempatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita semua diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti parenting online Yayasan Aurika hari ini. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Aurika Bapak Sri Gutomo SPSI, kepada yang terhormat Kepala KB Aurika Ibu Sinta Nursima SPSI MPD, kepada yang terhormat Kepala TK Aurika Ibu Suli Setiawati ST, kepada yang terhormat Bunda-bunda KBTK Aurika dan terapis, kepada yang terhormat mama-mama dan rekan-rekan UNUSA yang mengikuti parol hari ini yang saya sayangi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar bersama hari ini. Sebelum dan sesudahnya, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang saya sampaikan tidak berkenan di hati mama papa semua, rekan-rekan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bunda Mary, salah satu staf di Aurika, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 BG PAUD di UNUSA semester 8. Baiklah Mama, hari ini kita mulai saja parol hari ini, Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021 bersama saya dengan judul Perkembangan Motorik Anak Usia 3 sampai 6 tahun. Perkembangan tak lepas dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, fisik dan tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Ini sudah dilakukan di sekolah Aurika ya Ma, setiap 1 bulan sekali. Kemarin sudah dikumpulkan ya Ma, sudah diisi. Terima kasih. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan, Pak Yu, ada ciri-ciri untuk pertumbuhan dan perkembangan, yaitu perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai perubahan fungsi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Anak tidak akan berjalan sebelum berdiri, berarti harus belajar berjalan dulu. Harus dapat berdiri baru berjalan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda setiap anak. Jadi jangan di setiap anak tidak sama ya Mama. Selanjutnya,
perkembangan berkolerasi, mempunyai hubungan sebab akibat dengan pertumbuhan. Jadi saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian. Anak yang sehat bertambah umur, tambah berat badan, serta tambah pandai. Selanjutnya, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan lebih dahulu adalah kepala, lalu anggota tubuh, dan perkembangan digerak kasar dulu, lalu gerak halus. Perkembangan memiliki tahap berurutan. Harus berurutan dari tahap ke tahap. Seperti anak membuat lingkaran dulu, baru kotak. Selanjutnya, prinsip tumbuh kembang. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Matangan merupakan proses intrinsik. Jadi intrinsik itu dari dalam yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada anak. Sedangkan belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Dengan belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan potensi yang dimilikinya. Pola perkembangan dapat diramalkan. Maksudnya ada persamaan pola perkembangan, ketahapan spesifik, dan terjadi berkesinambungan. Next. Oke. Baik, Mohon maaf sebenarnya Bunda. Apa? Selanjutnya Faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak adalah satu faktor dari dalam, yaitu ras, keluarga, umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor yang kedua, faktor luas. Faktor luar atau faktor eksternal, yaitu faktor prenatal saat hamil, yaitu gizi, ibu hamil, obat, terkena radiasi atau tidak, infeksi, dan lain-lain. Faktor persalinan, komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala atau afeksia. Afeksia itu adalah kekurangan oksigen, Bunda. Jadi ini mempengaruhi faktor tumbuh kembang anak. Terus ada faktor pasca persalinan, yaitu setelah anak dilahirkan, gizi, makanan yang dikonsumsi anak, terus apakah anak menderita sakit, lingkungan, dan stimulasi. Next. Aspek perkembangan yang dipantau ini sesuai dengan laporan penilaian anak ya. Ini yang setiap 6 bulan sekali, yaitu nilai-nilai agama dan moral, sosial emosional dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Tumbuh kembang mempunyai periode satu, masa prenatal atau janin dalam kandungan seperti tumbuh dan berkembang menjadi tubuh, ini maksudnya menjadi tubuh jasad manusia. Terus pada masa ini pertumbuhan berlangsung pesat disertai perkembangan fungsi-fungsi. Yang kedua, masa bayi umur 0 sampai 11 bulan. Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan mulai berfungsinya organ. Yang ketiga, tiga, masa balita umur 12 sampai 59 bulan. Pada masa ini kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan terdapat kemajuan dalam perkembangan motorik serta fungsi ekskresi. Artinya pada masa 1 tahun anak mulai aktif bergerak, dan disertai fungsi ekskresi ini adalah fungsi mengolah zat dalam tubuh yang untuk dikeluarkan.
Yang keempat, masa prasekolah, umur 60 sampai 72 bulan. Pada masa ini pertumbuhan berlangsung dengan stabil, terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Jadi anak disiapkan untuk sekolah. Aspek perkembangan motorik yaitu ada dua ya motorik kasar, yaitu adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, berlari, dan sebagainya. Yang kedua, motorik halus atau gerak halus adalah aspek perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil dan memerlukan koordinasi yang cermat seperti menulis, meremas, menggenggam, dan lain-lain. Perkembangan perlu distimulasi ya Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0 sampai 6 tahun agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Kenapa usia 0 sampai 6 tahun? Karena masa ini adalah masa golden age, yaitu masa anak perlu stimulasi supaya anak cepat menangkap apa yang diajarkan. Terus yang kedua, dilakukan oleh ayah ibu, pengasuh, anggota keluarga lain, dan kelompok masyarakat di lingkungan. Dan yang ketiga, kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, bahkan gangguan menetap. Tahapan perkembangan motorik anak usia 3 sampai 4 tahun yaitu motorik kasar. Anak dapat berdiri satu kaki selama 2 detik, melompat dengan 2 kaki, mengayuh sepeda roda 3, dan stimulasi yang diberikan adalah dorong anak dan ajak anak berlari, melompat, berdiri di atas 1 kaki, memanjat, bermain bola, mengendarai sepeda roda 3, berjalan mengikuti garis lurus, dan menirukan jalan binatang. Untuk motorik halus, menggambar garis lurus, menumpuk 8 buah kubus. Dan stimulasi yang diberikan, ajari anak menggambar garis lurus, lingkaran, segi 4, serta menulis huruf dan angka. Apabila sudah, lanjutkan dengan bermain puzzle, menyusun balok, menggambar yang lebih sulit, mencocok gambar, dan mengelompokkan benda, menggunting, dan menempel. Yang selanjutnya, untuk tahapan perkembangan motorik anak usia 4 sampai 5 tahun yaitu motorik kasar. Berdiri 1 kaki selama 6 detik. Melompat-lompat 1 kaki. Untuk stimulasi yang diberikan, ajak anak berlari, melompat, berdiri di atas 1 kaki, memanjat, bermain bola, lompat jauh, jalan di atas titian. Dan ini stimulasi yang dilakukan melalui permainan. Bermain balap karung, bermain engkle atau lompatan. Untuk motorik halus yaitu menggambar tanda silang, menggambar lingkaran, menggambar orang dengan 3 bagian tubuh, mengancing baju pakaian. Pada boneka bisa boleh, terus untuk pakaian sendiri juga boleh. Stimulasinya yaitu ajak anak bermain puzzle, menggambar, mencocokkan dan menghitung, memilih dan mengelompokkan, menggunting dan menempel, membandingkan besar kecil, percobaan atau sains, dan menanam. Selanjutnya, tahapan perkembangan motorik anak usia 5 sampai 6 tahun yaitu motorik kasar. Untuk motorik kasar, pada usia ini anak sudah dapat berjalan lurus, berdiri dengan 1 kaki selama 11 detik, jadi sudah lebih lama ya Mama. Terus stimulasi yang diberikan, ajak anak bermain dengan teman,
bermain bola berkelompok seperti dan engkleh, berlari, lompat tali, dan sebagainya. Untuk motorik halus, menggambar orang lengkap 6 bagian tubuh dan menggambar segi 4. Untuk stimulasi yang diberikan, bantu anak menulis namanya, kata-kata pendek, angka, dan bermain berhitung, mengerti urutan kegiatan, berlatih mengingat, membentuk sesuatu dari play-doh atau tanah liat, dan bermain peran seperti bermain masak-masakan, tukang-tukangan, atau bermain profesi. Jadi untuk yang usia 5-6 tahun lebih kompleks ya Bunda, karena disesuaikan dengan tahapan usianya, terus disiapkan untuk masuk sekolah. Untuk selanjutnya yaitu stimulasi yang dilakukan yang di atas tadi harus dilandasi dengan rasa cinta kasih. Kemudian dengan sikap dan perilaku yang baik karena akan meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sambil marah-marah, anak juga marah-marah. Terus untuk selanjutnya dengan cara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur. Sesuai tahapannya tadi, usia berapa, terus selanjutnya dengan bermain, bernyanyi yang bervariasi dan menyenangkan, dan semua kegiatan dilakukan tanpa paksaan. Terus dengan permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Selama bermain, kita memfasilitasi anak dengan permainan yang ada dan menjaga keamanan yang ada sekitar anak. Tidak usah melarang Bunda, jadi kita tetap mengawasi begitu. Terus selanjutnya berikan kesempatan yang sama pada anak laki dan perempuan. Jadi tidak membeda-bedakan apakah laki-laki atau perempuan, walaupun kadang pertumbuhannya tidak sama laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, berikan pujian, bila perlu beri hadiah atas keberhasilannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.